Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Suki Abdul dalam program TVR 17 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Jumat 10 Juni 2022 selengkapnya. Mengawali TVR 17 edisi hari ini, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menyatakan tuntutan terhadap Kemenpora agar atlet Indonesia semakin berprestasi sangatlah tinggi, namun tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup. Untuk itu ia mendukung penambahan anggaran Kemenpora untuk mendukung pembinaan dan juga pengembangan atlet nasional. Di tahun 2023, anggaran Kemenpora mengalami penurunan. Anggota Komisi 10 DPR RI menyayangkan hal tersebut karena akan sangat berdampak pada kinerja Kemenpora, terutama pencapaian prestasi olahraga di Indonesia. Dalam rapat kerja di Gedung Nusantara 1 DPR RI pagi tadi, Sofyan Tan mengatakan tuntutan terhadap Kemenpora agar atlet Indonesia semakin berprestasi sangat tinggi, namun tuntutan itu tidak diimbangi dengan pendanaan yang cukup. Anggaran Kemenpora perlu ditambah untuk mendukung pembinaan dan pengembangan atlet-atlet nasional sehingga semakin maksimal dalam mengikuti berbagai event olahraga internasional dan meraih prestasi lebih banyak. Di sisi lain, perencanaan dan pembiayaan terhadap para atlet Indonesia harus terukur dan tersinergi dengan lembaga lain. Selama ini, kita tidak boleh lagi selalu mengandalkan bahwa kita nggak bisa berprestasi lebih tinggi karena dengan dana yang sangat terbatas. Itu tidak bisa mengatakan terus-menerus alasan yang seperti ini. Karena persiapan untuk menuju satu atlet yang berprestasi kan tidak datang dalam waktu 1-2 tahun. Dia membutuhkan waktu mungkin puluhan tahun malahan kalau pembinaannya sejak. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian atlet Indonesia dalam berbagai event olahraga internasional beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya menjadi juara 3 umum pada SEA Games di Vietnam meski di masa pandemi dan adanya keterbatasan anggaran dari negara. Prestasi atlet Indonesia harus terus didukung dengan atmosfer olahraga yang baik dan pelatihan yang bagus sejak usia dini. Halim dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Hanteru Sitorus ini mendukung tambahan pagu anggaran yang diajukan oleh Kementerian Investasi BKPM. Ia mengapresiasi keputusan pemerintah yang melarang ekspor nikel karena sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Investasi BKPM, anggota Komisi 6 DPR RI, Dedi Yefri Hanteru Sitorus, mendukung tambahan pagu anggaran yang diajukan oleh Kementerian Investasi BKPM. Dedi juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang melarang ekspor nikel karena sumber daya alam merupakan modal pembangunan nasional. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah menjaga investor yang sudah masuk ke Indonesia. Sejumlah anggota Komisi 6 juga menyayangkan pagu indikatif Kementerian Investasi BKPM pada 2023 yang hanya mengajukan sejumlah 646,01 miliar rupiah. Kita mengapresiasi keputusan pemerintah yang melarang ekspor nikel. Harus ada smelter. Tetapi saya kira negara tidak boleh berhenti di situ. Karena lagi-lagi dulu saya sudah pernah ingatkan bahwa sumber daya alam itu adalah modal pembangunan nasional. Sumber daya alam adalah modal pembangunan nasional. Sebagai modal pembangunan nasional, dia tidak boleh diobral. Anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan Kementerian Investasi BKPM ini jangan terlalu fokus pada promosi saja, tetapi juga harus memperhatikan penggunaan anggaran yang begitu besar. Rudi juga mempertanyakan realisasi program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi. Ini kan kalau Bapak ini kan kebanyakan promosi ya Pak, menarik investor dari negara lain, negara tetangga. Jadi 1,8 triliun ini selain belanja pegawai, saya melihat bagaimana Bapak mempergunakan uang ini untuk promosi, sosialisasi Pak. Ini kegiatannya model apa saja ini yang Bapak minta ini?
Ini harus dijelaskan di sini, Pak. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur penunjang Dewan Perwakilan Rakyat ini berkomitmen mendukung penyelenggaraan Forum Parlemen Negara atau G20 atau Forum P20 pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur penunjang Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen mendukung penyelenggaraan Forum Parlemen Negara G20 atau Forum P20 pada bulan Oktober mendatang. Indra mengungkapkan pertemuan para ketua parlemen negara G20 merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk menunjukkan bahwa Parlemen Indonesia memiliki peran penting dalam upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sehubungan dengan tema yang diangkat pada pertemuan G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Peningkatan peran parlemen telah secara khusus dan menerus berkelanjutan diupayakan oleh DPR RI, khususnya BKSAP. Momen P20 kali ini diharapkan akan memperkuat komitmen bersama dan upaya yang telah dilakukan selama ini. Salah satu hal penting yang perlu kita ingat bersama adalah pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan adil harus dikawal oleh parlemen, sehingga tidak seorang pun akan ditinggalkan dalam proses tersebut. Sesuai dengan visi SDGs, yaitu No One Left Behind. Hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwa the AIDS G20 Indra menambahkan penyelenggaraan Forum P20 yang akan dilaksanakan di Komplek Parlemen nanti juga merupakan sebuah kesempatan bagi DPR RI untuk memperkenalkan profil Parlemen Indonesia, terutama bangunan bersejarah yaitu Gedung Nusantara yang memiliki hubungan erat dengan sejarah pemerintahan Indonesia. Ila dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, pemirsa, akan kami hadirkan kepada Anda bagaimana alur penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 17, Komisi 2 DPR RI menyetujui dan juga mengapresiasi alur tahapan dan juga jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang disampaikan oleh KPU.
Nah, DPR RI berharap bahwa tahapan pemilu yang telah disusun dan juga disepakati bersama ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan pemirsa, Komisi 2 DPR RI juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. DPR RI, pemerintah, dan KPU menyepakati tahapan dan anggaran pemilu usai menggelar rapat konsultasi dengan KPU. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut tahap pemilu disepakati akan dimulai pada 14 Juni 2022, sementara anggaran pemilu disepakati sebesar 76,6 triliun rupiah. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memaparkan pendaftaran partai politik peserta pemilu akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan pada Desember 2022. Tahapan pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2022. Dan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2022 dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan atau ditetapkan pada bulan Desember tahun 2022. Lebih lanjut, durasi masa kampanye disepakati menjadi 75 hari. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menekankan, penetapan durasi masa kampanye telah diperhitungkan secara detail berdasarkan kemajuan teknologi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Ahmad Doli juga menyebut durasi kampanye pemilu 2024 dipersingkat dengan berbagai pertimbangan, antara lain pertimbangan distribusi logistik, proses penyelesaian apabila terjadi sengketa pemilu, dan untuk menghindari polarisasi masyarakat seperti yang terjadi pada pemilu 2019. Kenapa kami sudah menyepakati tanggal 75 hari itu? Pertama, lamanya masa kampanye itu sebetulnya dari awal sudah kami sepakati semua antara pemerintah, Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu DKPP. Bahwa masa kampanye di era-era sekarang ini sudah mulai harus dirubah metodologinya. Ya, karena penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan seterusnya. Maka dan kita punya pengalaman 2019 ya, yang memungkinkan untuk terjadinya polarisasi terlalu dalam itu kalau memang ada pertemuan-pertemuan yang panjang dalam masa kampanye atau apalagi pertemuan fisik. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha meminta KPU untuk lebih gencar menyosialisasikan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Ini merupakan tugas besar KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan sosialisasi yang baik bisa berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada 2024. Kita juga sudah mengusulkan, terutama saya mengusulkan untuk adanya sosialisasi yang sinergis antara ya KPU penyelenggara, KPU Bawaslu maupun pemerintah daerah maksudnya, dan juga kami yang ada di daerah pemilihan ini. Kita punya kewajiban juga untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat pada umumnya agar mereka melek politik, sadar tentang harus membantu demokrasi dan tentunya ikut berpartisipasi agar nanti partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini akan tinggi begitu. Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Gus Pardi Gaus, mengapresiasi alur tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang disampaikan oleh KPU. Menurut Gus Pardi, tahapan tersebut telah disusun dengan baik dan transparan. Satu rancangan tentang durasi kampanye. Yang penting pelaksanaan pemilu itu, terutama durasi kampanye, bisa ditetapkan selama 75 hari. Bagaimana menyikapi itu?
DPR RI berharap tahapan pemilu yang telah disusun dan disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik. Demi kelancaran pemilu, Komisi 2 DPR RI juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 dengan sesegera mungkin menerbitkan instruksi Presiden tentang pengadaan barang atau jasa khusus pemilu. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran pendistribusian logistik pemilu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, rancangan Undang-Undang KUHP hingga kini masih dalam tahap pembahasan antara DPR dan juga pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham. RKUHP ini ditargetkan akan disahkan pada Juli mendatang. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Tutu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 dan pemirsa, banyak pihak ini meminta agar rancangan Undang-Undang KUHP segera disahkan. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini sesuai dengan keadaan dan juga perkembangan kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan juga bernegara. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Elisa Purba dari Media Center DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda telah masih bersama kami di TVR Parlemen dan tadi telah kita saksikan bersama jalannya forum legislasi terkait dengan RUU KUHP dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arteria Dahlan. Bapak, terima kasih atas waktunya dan tadi kita sudah panjang Pak menjelaskan bagaimana pasal-pasal apa saja yang masih menjadi kontroversi sehingga RUU ini belum disahkan. Namun saya ingin lebih jelas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga RUU ini masih ada kendala untuk disahkan, Pak? Ya, kalau kita antara DPR bersama pemerintah ya dengan penuh kecermatan, penuh kekhidmatan dan sangat kehati-hatian, kami sudah meyakini bahwa RKUHP yang kemarin ya pada September 2019 sudah disahkan pada tahap pertama, itu sudah layak untuk ditampilkan. Saya pribadi menjadi anggota di Panja dan saya banyak juga menjadi bagian daripada tim pembentukan perundang-undangan yang ada di DPR. Saya bersaksi bahwa RKUHP ini mungkin satu-satunya undang-undang atau RKUHP atau rancangan undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan sudah sampai 7 presiden, sudah melibatkan ratusan ahli. Dan beberapa ahli sekarang ini hanya tinggal beberapa lah yang ada, Prof. Tuti dan sebagainya. Ya. Melibatkan semua elemen masyarakat tanpa ada yang kurang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
satu per kata, tidak hanya ayat, ya, diksi kata pun dibahas. Memang inilah undang-undang yang saya katakan undang-undang yang sangat berkeindonesiaan. Undang-undang yang sangat fenomenal dan sangat revolusioner. Tidak ada masalah untuk mengesahkan ini, makanya DPR, 9 fraksi yang ada di DPR, kita istiqomah, punya ketetapan untuk memastikan bahwa kalau bisa di masa sidang ini kita bisa hadirkan RKUHP yang berkeindonesiaan. Suatu kitab hukum pidana nasional yang memang harus dan wajib punya. Bayangkan bangsa yang sebesar ini punya tafsir yang berbeda-beda. Makanya kalau banyak kegaduhan, banyak keresahan wajar. Nah, kita punya kewajiban moral, kewajiban hukum, dan kewajiban konstitusional untuk bisa segera merealisasikan ini. 14 isu krusial itu sudah selesai semua, jauh-jauh hari sebelum September 2019. Tapi Mbak Puan mengatakan kita harus mencermati, mendengar, kemudian tempelkan telingamu ke inti bumi, agar semua ini merasa ini undang-undang mereka. Nah, 2 tahun ini kita pakai untuk bisa mensosialisasikan. Dan alhamdulillah saya katakan kami bisa pertanggungjawabkan produk ini tidak hanya 14 isu krusial, tapi seluruh pasal-pasal dan ayat-ayat itu bisa kita berikan penjelasan dan pertanggungjawabkan satu persatu. Oke, dan ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa ini salah satu produk undang-undang terbaik yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR, Pak. Nah, nantinya dan saya juga yakin tidak akan di judicial review ke MK. Karena memang begitu, semua pihak terlibat, ya, dan tidak ada kepentingan satupun selain ingin menghasilkan karya kebangsaan. dan Pak tadi juga ada beberapa dari salah satu contohnya dari pakar hukum yang mengatakan ada perbedaan pendapat seperti ada hukuman mati yang mengatakan itu tidak sesuai dengan HAM dan sementara Bapak tadi mengatakan itu sudah sesuai. Nah, bagaimana Pak dengan pasti banyak masyarakat juga yang akan terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana Bapak merespon? Ya, makanya saya hanya mengatakan tolong dibaca betul ya. Dicermati betul karena memang perbedaannya jauh. Dulu di KUHP nasional yang lama, bukan KUHP nasional namanya, di KUHP itu pidana mati menjadi bagian dari pidana pokok. Sekarang ini terpisah, pidana pokok itu tidak ada pidana mati. Itu perubahan. Nah, kemudian pidana mati dijadikan pidana alternatif. Kenapa? Masyarakat masih meyakini kebutuhan. Kita punya sebagian mayoritas umat mengatakan pidana mati nggak ada masalah. Nah, tapi komprominya di mana kita katakan tadi, kita split. Pidana pokok tidak ada pidana mati. Pidana mati ini kita jadikan sebagai acuan ya, terkait dengan apa? Terkait dengan ada yang meyakini bahwa untuk hal dan perbuatan material tertentu perlu dan masih perlu dilakukan pidana mati. Dikasihkan batasan ya. Batasannya di mana? Dieksekusi setelah dilakukan gerasinya ditolak. Bisa dijadikan pidana seumur hidup tatkala kita punya keyakinan selama 10 tahun orang ini akan berubah. Bisa jadikan seumur hidup apabila gerasi ditolak, tapi 10 tahun belum dieksekut sehingga bisa turun. Nah, ini kan bagian dari perubahan yang mendasar. HAM universalnya masuk, ya, kearifan lokalnya dapat, hukum nasionalnya juga tetap eksis. Nggak ada di negara lain yang punya aturan main seperti ini. Oke Pak, berarti kita tunggu di masa sidang ini untuk pengesahannya ya Pak ya? Mudah-mudahan, mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 3 Bapak Arteria Dahlan. Dan harapannya ke depan bahwa RUU KUHP ini nantinya dapat segera disahkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dan sampai bertemu di forum legislasi berikutnya. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan kepada Anda nih sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Pemirsa, kembali lagi di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Uki dan apa kabar pemirsa? Saat ini Anggun akan membahas bersama dengan pemirsa TVR Parlemen terkait dengan bahasan apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Dan kali ini mengenai kasus COVID-19 di Saudi naik dan Ketua DPR RI Puan Maharani meminta layanan kesehatan jemaah calon haji Indonesia kembali ditingkatkan lebih maksimal. Seperti ada beberapa pembahasan di media sosial maupun juga media mainstream lainnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan jemaah haji Indonesia. Puan menerima informasi adanya kenaikan kasus COVID-19 di Arab Saudi ini saat jemaah haji dari mancanegara mulai berdatangan. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melaporkan adanya lonjakan jumlah kasus COVID-19 penyebaran virus corona di Arab Saudi mencapai 1.029 kasus dan di sini hingga Rabu 8 Juni 2022 pemirsa menurut informasi di mana kasus paling banyak ditemukan di wilayah ibu kota Riyadh. Dan di sini Puan menegaskan bahwa jemaah haji harus mendapat fasilitas dan layanan terbaik termasuk dari aspek kesehatan jemaah. Puan pun juga meminta masyarakat menjaga imunitas diri dengan istirahat yang cukup. Puan menghimbau pada jemaah haji Indonesia memperhatikan kondisi tubuh masing-masing sebelum menjalankan ibadah dan tidak memaksakan diri apabila merasa kurang sehat. Selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, pemirsa, ini ada pembahasan terkait dengan DPR cecar Kementerian Pertanian mengenai wabah PMK menjelang Idul Adha. Ini sempat dibahas cukup santer ataupun juga tinggi pembahasannya di mana Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mempertanyakan kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktur Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan penyediaan vaksin untuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Lagi-lagi permasalahan mengenai PMK ini perlu segera menemukan titik terang karena tepat 1 bulan lagi akan menghadapi Idul Adha. Ada tanggapan dari Sudin menambahkan bahwa untuk menghadapi Idul Adha setidaknya dibutuhkan hewan ternak, sapi dan kambing dalam jumlah besar, kurang lebih 1,6 juta ekor. Sudin pun mengatakan bahwa jangan sampai hal ini berdampak pada kesediaan pasok ternak dan juga stabilitas harga, yang nantinya akan merugikan peternak sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen nantinya. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa pembahasan headline media online pada hari ini mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta peningkatan layanan kesehatan jemaah calon haji Indonesia, juga tentang DPR yang cecar Kementerian Pertanian mengenai wabah PMK. Saya Anggun Oktarini mengembalikan kepada rekan Utki. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dan media online nasional pada hari ini. Bisa TVR Parlemen segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru bertugas TVR Parlemen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.